Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Puji pada kesempatan hari ini yang akan membimbing teman-teman untuk materi tematik hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Miss akan ingatkan untuk tetap menjaga protokoler kesehatan selama kita berada di rumah ataupun di luar rumah. Ya, ketika teman-teman bermain, ingatlah untuk tetap memakai masker, mencuci tangan ketika habis berpergian, dan juga menerapkan jaga jarak ketika teman-teman berada di luar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita masuk di tema 6, panas dan perpindahannya. Kita sudah masuk di subtema kedua ya, perpindahan panas di sekitar kita. Di pembelajaran pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya teman-teman membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perpindahan panas atau kalor. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Proses memasak, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ya, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai proses perpindahan kalor. Contohnya pada berikut ini. Contohnya ketika kita memasak, kita menyalakan kompor. Panas api akan memanaskan panci, kemudian panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Sedangkan contoh yang lainnya adalah ketika kalian melihat ada matahari dan bumi, di mana jarak antara matahari dan bumi itu adalah 152.100.000 kilometer. Wah, jauh sekali bukan? Nah, panas matahari itu dapat kita rasakan di bumi. Mengapa? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita yang ada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Oh ya anak-anak, proses atau panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Cara pertama adalah konduksi, lalu yang kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Nah, seperti apa dan bagaimana ya proses ketiga proses tersebut? Mari kita simak penjelasan dari Miss ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara yang seperti tadi Miss sampaikan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup yang ada di bumi. Apakah teman-teman sekarang sudah dapat membedakan antara konveksi, konduksi, dan radiasi? Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja ya. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, kita lihat pada percobaan berikut ya.
Agar kamu dapat memahami peristiwa konduksi, bisa diumpamakan dengan memindahkan buku secara estafet oleh kamu dan teman-teman. Buku yang dipindahkan secara estafet diibaratkan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya adalah sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya bukunya saja ya, sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam dan di tempat dan tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Seperti saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendoknya yang dimasukkan ke dalam air panas. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Bisa juga kamu dapati ketika kamu memasak atau menggoreng, yang dimana spatulanya akan terasa panas dipegang meskipun tidak bersentuhan langsung dengan kompor. Lalu setrika listrik yang merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen tersebutlah yang bisa memindahkan energi kalor tersebut. Nah, perpindahan secara konduksi itu yang terjadi ya. Lalu kita beralih ke pembelajaran kedua, masih di tema yang sama. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Setelah tadi sebelumnya, Mi sudah menjelaskan bagaimana proses perpindahan panas secara konduksi. Kali ini kita akan belajar mengenai konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Teman-teman, pernahkah membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada air yang mendidih tersebut, air yang mendidih itu merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi ya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat air dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Turun ke bawah. Nah, selanjutnya kegiatan konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut, bukan? Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, teman-teman, peristiwa konveksi yang lain terjadi pada saat kita merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya lagi. Demikian begitu seterusnya teman-teman. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat di malam hari dan angin laut di siang hari. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari.
Dan contoh peristiwa konveksi yang lainnya bisa dilihat pada cerobong asap dan ventilasi udara. Nah, untuk lebih memahami mengenai perpindahan panas secara konveksi, teman-teman bisa baca wacana yang ada di layar ya, dan dibaca serta dipahami dengan baik-baik. Teman-teman, sekarang buatlah sebuah diagram yang menjelaskan mengenai pemahaman teman-teman tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Buat judul tengahnya dengan perpindahan panas secara konveksi. Kamu bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Lalu dibuat bagan seperti pada gambar. Kemudian kalian lengkapi, akan Miss bantu dari sini ya. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian dapat diumpamakan yaitu kegiatan memindahkan tumpukan buku. Selain itu, peristiwa perpindahan panas secara konveksi dapat dilihat pada peristiwa merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan menjadi panas dan air menjadi ringan. Kemudian mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Kemudian zat panas tersebut akan lebih ringan dan bergerak ke atas. Contoh yang lain adalah angin darat, angin laut, cerobong asap, dan ventilasi. Ya, jadi teman-teman lengkap deh bagian ceritanya. Negara kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan sejak dahulu kala. Salah satu bentuk kebudayaan daerahnya adalah seni tari. Seni tari merupakan sebuah seni di mana ingin menyampaikan pesan melalui gerakan tari yang bisa dibaca oleh penontonnya. Seni tari terdiri atas berbagai macam formasi. Simak penjelasan berikut ini ya. Pola lantai dalam seni tari. Silakan teman-teman baca dan pahami ya. Di sini pola lantai dalam seni tari ada garis horizontal, garis vertikal, garis lengkung, dan juga garis miring. Nah, teman-teman bisa melihat jenis tarian yang ada pada layar. Kita dapat memperhatikan pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut. Selain dari pola yang tadi disebut di atas, juga ada pola lantai yang lainnya ya. Ada yang setengah lingkaran, kemudian pola membentuk angka 8 dan juga pola lingkaran. Nah, pada tarian lainnya yang bisa kita lihat di layar kalian, itu juga memiliki pola lantai yang berlainan. Pola lantai yang digunakan itu bervariasi, ada yang memiliki makna tertentu, ada pula yang tidak memiliki makna. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ya ke pembelajaran 3, masih di tema 6, di subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita. Masih semangat ya teman-teman mendengarkan penjelasan dari Miss? Alhamdulillah. Nah, teman-teman tentunya masih ingat ya yang di awal tadi mengenai peristiwa konveksi, di mana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Tentunya teman-teman masih ingat ya yang di awal tadi. Nah, manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Nah, kalian bisa baca cerita tersebut pada wacana yang ada di layar. Baca dan simak baik-baik ya.
Nah, teman-teman, kita beralih ke Festival Manee. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan, di mana penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat Pantai Malawe, Kokorotan, Sulawesi Selatan. Di sini mereka melakukan ritual di mana mereka berdoa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak serta memohon perlindungan dari bahaya. Festival penangkapan ini dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur, yaitu daun kelapa yang masih muda, untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Mereka beramai-ramai menarik sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Hasil tangkapan tersebut akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar pada saat itu. Kegiatan ini mengandung nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nah, di sini adalah cerita atau wacana mengenai Festival Manee, tradisi masyarakat nelayan di Pantai Malo. Teman-teman boleh menambah wawasan dengan membaca wacana yang ada pada layar. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Lalu kita akan lanjut mengenai hak warga negara Indonesia. Bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak diantaranya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, sesuai dengan pasal 28. Setiap warga negara juga berhak dalam usaha pembelaan negara pada pasal 30 ayat 1. Lalu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara juga bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai sesuai pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai pasal 31 ayat 1. Lalu setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Lalu kemudian kewajiban warga negara Indonesia. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban diantaranya adalah membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 23A. Wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan sesuai pasal 27 ayat 1. Lalu berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari serangan musuh sesuai pasal 30 ayat 1. Lalu menghormati hak asasi manusia lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Lalu kewajiban warga negara Indonesia adalah turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Lalu setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Demikian pembelajaran hari ini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk tugas yang dikumpulkan hanya yang tadi Miss minta kerjakan di pertengahan video, yaitu membuat bagan. Ya, kemudian bagannya ditulis di buku tulis dan dikirim di e-learning. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.